Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali berjumpa di Badruz Zaman Siva Channel. Sebiasa kita akan bagikan trip report. Kali ini saya bersama ini nih, PO Rosalia Indah. Yang niat awalnya sih saya tuh pengen nostalgia jalur Pantura. Jadi saya mengambil rute atas yang Madiun tujuan Cilengsi. Nah ini dia setelah dari Cirebon dia nggak lagi lewat tol Cipali tapi lewat jalur Pantura lama. Jadi melewati Kabupaten Indramayu, Patrol, Sutra, seterusnya sampai Jakarta dia full lewat Pantura. Tapi ternyata ini bukan keberuntungan untuk saya, bukan hari keberuntungan buat saya, karena ternyata bis Patas hari ini sedang perpal. Tapi saya punya berkah tersendiri, yaitu saya nanti akan di-upgrade ke kelas double decker, atau lebih tepatnya saya dapat bis double decker dengan kelas eksekutif plus. Jadi nanti nggak lewat Pantura, tetap lewat tol Cipali, tapi saya di-upgrade kelasnya menjadi eksekutif plus tanpa menambah biaya sedikit pun. Mantap. Ya, ada hikmah di balik planning yang gagal lewat Pantura tapi dapat double decker dengan harga patas. Maka nikmat mana lagi yang akan kita dusakan ya teman-teman ya. Oke, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Pastikan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share di sosial media kamu agar channel kita terus berkembang. Nah ini dia tiket kita hari ini. Dapat armada SDT 136 yang jatah dari Ponorogo ya. Tujuan akhir Cilengsi, tapi saya belum tahu nanti akan turun di mana. Nah, yang spesial ini nih. Ya. Tarif patas teman-teman ya. 150.000. Karena emang saya belinya nih tadinya patas, ternyata patasnya nggak jalan, kemudian di-upgrade menjadi double decker yang eksekutif plus yang di lantai 2 nanti. Jam 13.41 bis diberangkatkan dari Rosalia Indah Madiun. Ini mumpung yang depan masih kosong, saya duduk di sini dulu. Asli bener-bener gak nyangka sih. Emang niatnya tuh cuman pengen melewati atau nostalgia jalur Pantura lama, naik bis patas. Ya kita nyari yang agak-agak murah lah. Nggak taunya malah dapat double decker. Aduh, emang kalau udah rezeki itu nggak akan kemana teman-teman ya. Ikut terus perjalanan ya, jangan kemana-mana. Belum terlalu banyak penumpang yang naik,
kita akan coba review kelas-kelas lainnya. Nah, mari kita lihat. Nah, pas di bawah tangga sini langsung ada skatnya untuk ruangan super top dan first class yang ada di sana. Dan di sini ada toilet. Hanya digunakan untuk buang air kecil ya. Lumayan bersih. Airnya juga terisi penuh. Sekarang kita visit ke kelas lainnya nih. Nah, ini adalah kelas super top dengan konfigurasi 1-2. Kursinya sedikit lebih lebar. Hanya ada 6 kursi ya, atau kapasitas 6 penumpang. Ini juga ada selonjor yang di sana itu. Nah, yang paling utama tentu adalah first class. Jadi ini seperti sleeper ya. Ini benar-benar full selonjor dan juga dilengkapi bantal dan guling, juga lampu baca. Untuk privatisasi juga disediakan curtain atau korden ya di tiap-tiap tiap-tiap koridor. Jadi walaupun ini kondisinya agak terbuka, tapi tetap bisa ditutup kordennya. Nah, ini saya coba duduk di kursinya super top. Memang lebih luas, lebih besar. Roomnya juga sangat luas. Ini kalau tutup, nah sangat luas sekali ya. Kalau di atas sendiri seperti yang tadi sudah kita lihat ya, total ada 36 seat, 22 di kiri dan kanan. Ukuran kursinya lebih kecil dari yang super top tadi. Nah, ini sayang sekali ya, di kaca bagian atas ini tidak disediakan wiper. Jadi ketika hujan seperti ini ya ngeblur kayak gini deh. Sekarang saya kembali ke tempat duduk asal saya, itu 2A. Ternyata kalau kaca samping sini lebih terang kayaknya. Nah, ini juga ada tempat untuk meletakkan sepatu dan sandal. Jadi sepatu saya taruh sini dulu aja. Sekarang kita bisa nyantai, mantap. Nah, sekarang kita sudah sampai di terminal Maospati. Itu kalau sana ke Magetan Kota. Ini kita masuk terminal Maospati ini, tepat menunjukkan jam 14:03. Ya nih, pas lagi ada panggilan dari Ibu Negara. Jam 14.37 masuk di Terminal Baru Ngawi. Itu di kejauhan kelihatan ada SHD 104 yang dari Madiun tujuan Merak.
Rumah makan Taman Sari, tempat servisnya Gunung Harta. Di depan tuh ada rumah makan Duta, biasanya digunakan oleh POEK Harapan Jaya ataupun juga bis-bis yang tujuan ke Bali. Ini kita dipastikan tidak melalui tol Ngawi karena exit terdekat setelah ini hanya ada di Sragen. Jadi mungkin setelah ini di sini harus ngambil penumpang di sepanjang jalur ini seperti di Sidowaya, Gendingan Ngawi, dan di Sragen mungkin. Speednya segini-gini aja karena emang di jalur ini jalur yang cukup padat dan sempit ya, jadi ya gitu deh. Nggak bisa ngecos kayak kalau lewat tol. Terminal Sidowaya, sekarang jam 14.53. Ini adalah Monumen Suryo, salah satu objek wisata di Kabupaten Ngawi. Monumen Suryo sendiri itu adalah gubernur pertama Jawa Timur yang meninggal dibantai oleh PKI di hutan ini, di hutan Ngawi ini. Di sini juga terkenal ada tuh pasar burung dan pasar kerajinan kayu jati. Biasanya dulu sebelum ada tol sering dijadikan rest area di sini. Ini adalah terminal Gendingan. Ada Mira lagi ngetem di situ, jurusan Jogja. Oke, nah depan tuh ada agen Rosalia. Mungkin kita akan menaikkan penumpang lagi. Sekarang jam 15:08. Oh ya, kita akan menaikkan penumpang dari agen Rosalia Gendingan Ngawi ini. Nah, ini kita sudah sampai di Mantingan Ngawi, masih Ngawi juga. Ini adalah kampus Pondok Gontor Putri 1. Kalau sebelah sana Gontor Putri 2. Dan ini adalah salah satu universitasnya, Universitas Islam Darussalam atau UNIDA. Ini satu-satunya kampus di Indonesia yang skripsinya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, ini juga salah satu kampusnya juga di sebelah sana. Ayo, siapa berani kuliah di sini?
Skripsinya nggak boleh pakai bahasa Indonesia, lur. Nah, ini adalah perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, di jembatan ini nih, perbatasannya. Jadi seberang sungai ini sudah masuk ke kawasan Jawa Tengah. Nah, sekarang kita sudah officially masuk di kawasan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sragen. Nah, ini adalah exit tol yang terbaru. Jadi waktu tol Trans Jawa sudah jadi, ini belum jadi. Nah, itu akan jadi gerbang tol Sragen Timur. Karena emang gap antara gate Ngawi dan Sragen ini terlalu jauh, makanya dibuatlah gate yang baru di sini, yaitu gate Sragen Timur, untuk mengakomodir pengguna yang akan menuju ke Mantingan, Gendingan, dan juga Purwodadi. Sekarang kita udah sampai di Terminal Pilangsari, tapi di sini tidak bisa masuk ke dalam terminal karena mentok kayaknya atapnya. Tepat menunjukkan jam 15.42. Tadi kayaknya menaikkan satu penumpang tadi kayaknya. Agak tersendat karena ada eka putar balik di gerbang tol Sragen. Kita masuk di gerbang tol Sragen sebelum nanti keluar menjelang gerbang tol Karanganyar untuk masuk ke kantor Palur. Sekarang udah menunjukkan jam 16:09. Ada sedikit kepadatan arus di arah sebaliknya karena gate-nya cuma dibuka satu gate akibat ada perbaikan. Lumayan bikin tersendat nih. Ngepom dulu di SPBU Seroyo. Sekarang sudah jam 16:28. Di depan ada SAD 126 Eksekutif Plus, saya kurang tahu rute kemana. Sementara di sana ada 153 Eksekutif. Buat yang tahu rutenya boleh coret-coret di bawah ya. Kita berhenti dulu di SPBU Seroyo. Ini ada Malang Muara Enim NL153, kemudian ini Bisaya, dan ini Blitar Bogor Eksekutif Plus SHD 126 tadi. Jam
17.40 lepas dari SPBU Seroyo. Ini saya nyobain dikit duduk di kursi super top karena jarak dari SPBU ke ruang makan sudah sangat dekat. Ini adalah louver bagian atasnya. Sini terdapat colokan USB ya. Dan juga okupasi lampu ini kalau malam dan gelap ini bisa bentuk kayak nuansa bintang-bintang gitu, jadi membuat tidur menjadi semakin nyenyak tentunya. Mantap. Kita sudah tiba di kantor pusat Palur pada jam 16.47 untuk melakukan servis makan. Dan beberapa penumpang yang langsir di sini adalah sentra hub transit apabila ada pergantian bis ataupun pemesanan tiket. Nah, ini bisa dilakukan di sini kalau pesan tiket. Sekarang kita makan dulu aja. Ya, suasana rumah makan Rosin, tempat servis makan kita hari ini. Kalau yang murni penumpang double decker seharusnya di dalam situ ya. Kalau karena saya upgradean, saya terus ngambil makan di sini. Khusus penumpang eksekutif, terbatas dan lain-lain. Perbedaannya, kalau sini dapat tahu, kalau dalam dapat ayam. Tapi tetap aja kita dapat soto juga yang ada ayamnya juga. Ini soto emang menu andalan sih di rumah makan Rosin ini. Mantap. Servisnya mantap teman-teman. Walaupun lauknya cuma tahu sama sosis, tapi sotonya kerasa banget. Tapi emang sayangnya ini menu soto nih kayaknya terlalu monoton ya. Jadi hampir dipastikan kalau kita naik Rosin makannya pasti soto. Mungkin bolehlah sekali-kali diganti dengan menu lain. Sudah siap diberangkatkan. Hujan cukup deras ya di sini. Kita terobos hujan tuh. Kita keluar dari kantor pusat Palur jam 17.22. Ini beloknya ke kanan atau arah ke kota Solo. Jadi kemungkinan besar masih akan mengambil beberapa penumpang, entah di Gilingan atau di Kartosuro atau di Bawen. Kita lihat saja nanti. Tetap stay tune terus di Badru Zaman Siva Channel. Kita sudah sampai di agen Gilingan Solo barengan sama double decker 138 tuh rutenya Madiun Bitung. Tepat jam 17.49. Nggak tahu berapa penumpang naik dari sini. Agen Kartosuro jam 18.20. Sikana bukan salah sini kan? Di gerbang tol Kaliwungu jam 20.42. Terus Mas Anto pakai apa dong? Nah, ini squad double decker yang nyampe Subang malam ini ya. Ada Malang Solo Bogor,
DD 162. Terus ini bisa tadi DD 136. Kemudian di samping ada 131 Malang Ciputat kalau nggak salah, kalau bukan Malang Bitung. Buat temen-temen yang pengen nyobain bis double deckernya Rosalia, mungkin penasaran ya rute mana aja yang dikasih jatah double decker ini, karena emang tidak semua rute mendapatkan bis double decker, nah unitnya yang terbatas. Nah ini kalau seingat saya hampir semuanya berangkatnya dari Jawa Timur sih, jatah Jawa Timur sih. Seingat saya tuh kalau nggak salah untuk Blitar tuh dapat 2 jatah, satu ke Ciputat, satunya ke Bitung. Terus Malang juga dapat 2, satu ke Bogor, satu ke Bitung juga kalau nggak salah. Terus Madiun dapat jatah 1, itu ke Bitung. Kemudian Ponorogo yang saya naik ini jatah ke Cilengsi. Terus mana lagi ya? Solo dari kantor pusat juga ada jatah ke mana? Pulau Gebang. Itu sehari 2 kali, pagi sama sore. Sama satu lagi itu Jogja, jatah ke Ciputat. Itu aja sih kalau nggak salah. Kalau ada yang lebih detail mungkin boleh coret-coret di kolom komen ya. Finish di Bekasi Timur disambut hujan badai jam 3:28. Sebenarnya jam 3:17 sih, karena saya tadi buru-buru ke toilet. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.